Mulai sedikit terungkap apa yang disebutkan oleh KSP Muldoko sebagai pergeseran ideologi di Partai Demokrat yang diklaim menjadi alasan bagi dirinya untuk mengambil alih kepemimpinan partai tersebut. Pak Muldoko menyebut bahwa di zaman SBY menjadi presiden, radikalisme tumbuh pesat di Indonesia. Halo guys, 31 Maret 2021. Udah akhir bulan lagi ya. Nggak terasa nih waktu. Ini hari Rabu dan kita di tengah-tengah minggu ya. Kayaknya memang kita harus berlari lebih cepet nih. Ya kalau lu punya target yang lo mau capai, yuk kita kerja lebih keras, lebih semangat lagi supaya hasilnya memuaskan. Setuju ya? Oke bro, supaya lu lebih semangat ya sore ini di Coffee Break seperti biasa gua temenin lu untuk ngobrol-ngobrol dan pasti obrolannya terkait dengan politik Indonesia kontemporer ya. Karena channel ini memang tempatnya kita ngompol ya alias ngomong politik. Ngomong politik dengan cara-cara yang seru tapi tetap santuy ya supaya nggak pusing ya. Karena memang politik Indonesia itu kalau kita cermati terlalu serius, kita obrolin terlalu serius tuh kita pusing ya. Terlalu banyak anomali ya hal-hal yang mungkin kalau lu belajar ilmu politik ya itu nggak sesuai sama teori bro. Ya kayaknya tuh teori apapun tuh mental ya kalau urusannya sama politik Indonesia. Ya nggak sih kalau gue sih ngerasa kayak gitu. Nah gue pengen ngajak lu untuk ngomongin masih tentang KSP Muldoko ya, sepak terjang dia yang terkait dengan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat ya. Seperti gue bilang di podcast sebelumnya, kita masih menunggu-nunggu nih ya, pengen tahu sikap final dari Kementerian Hukum dan HAM seperti apa ya terkait dengan pengajuan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit 5 Maret yang lalu yang dipimpin oleh KSP Muldoko sebagai ketua umum ya. Nah ya seperti gue bilang ada satu sumber yang mengatakan kemungkinan besar ya pemerintah dalamnya adalah Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan pengesahan tapi gak tahu juga ya ini masih spekulasi. Bro, gue pengen ngajak lu untuk mendalami kembali statement Pak Muldoko yang ini merupakan statement publik yang pertama kayaknya setelah sekitar berapa ya 3 mingguan ya hampir sebulan beliau hilang nih dari peredaran di publik. Ya biasanya kan almost every day ya kita dengar statement Pak Muldoko tentang banyak hal ya. Secara dia KSP kan tangan kanannya presiden ya apapun tuh biasanya dikomentarin oleh Pak Muldoko. Nah tapi 3 minggu ini kayaknya sepi nih ya, sepi ya nggak ada statement dari Pak Muldoko. Dan tiba-tiba aja ya tanggal berapa itu, tanggal 29 kalau gue nggak salah Pak Muldoko upload satu video di IG-nya ya. Walaupun udah gue tayangin di podcast gue sebelumnya, kita lihat sekali lagi ya supaya kita refresh lagi apa sih isinya. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Nah bro yang gue pengen bahas adalah statement beliau yang terkait dengan alasan pengambil alihan Partai Demokrat ya. Kan beliau mengatakan pengambil alihan ini dilakukan karena satu dia melihat bahwa di dalam Partai Demokrat ini ada pergeseran ya, ada pergeseran dalam demokrasi, ada pergeseran dalam ideologi. Yang ini juga berkaitan dengan konflik ideologi di level nasional menuju pemilu tahun 2024. Ini kata-kata pergeseran ideologi, konflik ideologi ini menjadi sangat menarik ya untuk kita angkat ya. Karena gue belajar, PhD gue di bidang sosiologi politik ya. Jadi mau gak mau gue belajar filsafat politik. Ya kalau kita bicara ideologi ya itu adalah satu kesatuan gagasan yang sifatnya sangat sangat kompleks ya. Dia kompleks, utuh, integral dan menyeluruh gitu loh.
Jadi kalau orang bilang ideologi ya yang lazim kita kenal sekarang ya misalnya apa sih? Ada komunisme gitu kan ya, ada sosialisme, kemudian ada apa lagi? Ada kapitalisme, liberalisme begitu ya. Itu adalah ideologi. Kemudian orang juga mengatakan Islam adalah ideologi. Nah, di sisi yang lain kita sebagai bangsa Indonesia juga mengklaim bahwa Pancasila adalah ideologi. Nah, menurut gua kalau Pak Muldoko mengatakan menuju pemilu 2024 itu ada konflik ideologi, ini menarik ya. Kalau di zaman dulu ya, di tahun-tahun berapa? 70-an, 80, pokoknya pasca Perang Dunia Kedua lah ya sampai tahun 80-an ya, ketika masih ada Uni Soviet ya, kemudian tembok Berlin belum runtuh gitu ya. Itu ada perang dingin kan. Perang dingin itu adalah bentuk apa? Bentuk konflik sebenarnya yang kalau dalam sosiologi kita sebut sebagai konflik yang covert. Covert itu tertutup ya, namanya juga perang dingin. Ya, waktu itu aktor utamanya adalah Amerika Serikat yang dianggap mewakili ideologi kapitalisme dan liberalisme, dan Soviet kan yang mewakili ideologi komunisme kan begitu ya kira-kira. Nah, itu oke, itu perang ideologi, very clear gitu ya. Nah, kalau sekarang nih ya di Indonesia dikatakan ada perang ideologi, sejujurnya gue sebagai orang yang belajar mengenai filsafat dan ideologi, gue jadi gagal paham gitu ya. Ya, apakah yang dimaksud itu adalah Islam dan Pancasila? Nah, kalau ini yang dimaksud menurut gua nih bahaya nih, ya. Karena sesungguhnya ya, kita sudah mencapai sebuah konsensus, ya. Ketika Islam diperhadapkan dengan Pancasila, menurut gua nih cari mati nih. Bener, ini cari masalah gitu loh, ya. Karena kan gini ya, kalau kita lihat sejarah, kenapa kita kemudian merumuskan Pancasila? Karena kita sadar bahwa negara ini dibangun oleh anak bangsa yang beragam. Makanya kan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita juga tidak boleh lupa Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia tentu saja punya kontribusi dalam mewarnai ideologi Pancasila. Ya kita nggak bisa menafikan, kita jujur-jujuran deh ya. Di mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Itu kalimat pertama adalah apa? Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, itu secara simbolik loh ya. Term yang digunakan adalah term yang sangat dekat dengan khasanah agama Islam. Dan menurut gua tuh wajar ya, sangat wajar karena kita berada di sebuah negara yang mayoritas muslim. Walaupun tadi menggunakan term yang sangat dekat dengan khasanah Islam, gua yakin saudara-saudara kita yang beragama lain tidak keberatan. Ya karena spiritnya mereka bisa terima. Gitu. Ya kemudian kalau kita buka pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu clear menyebutkan secara spesifik negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, guys, ini kan merupakan kompromi politik ya, kompromi ideologis yang sudah dicapai oleh para founding fathers, oleh para bapak bangsa yang sudah final. Dan kita juga jangan lupa pengorbanan yang luar biasa dari umat Islam yaitu apa? Merelakan dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta ya dalam preambel yang menjadi preambel atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kan sebelumnya adalah sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah 7 kata ini kemudian dihapus diganti dengan diksinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau hari ini ya masih ada orang yang kemudian menganggap terjadi pertentangan ideologi antara Islam dan Pancasila kemudian memperhadap-hadapkannya, orang ini menurut gua adalah pengkhianat yang sesungguhnya. Nah, tapi menurut gua yang lebih berbahaya lagi dari statement Pak Muldoko adalah beliau mengeluarkan kata-kata yang bersayap. Ya, iya kan? Dia menyebut konflik ideologi, tapi dia tidak menyebutkan apa dan apa yang berkonflik. Nah, kata-kata bersayap seperti ini yang berkali-kali gua kritisi dari pejabat-pejabat publik, ya, dari pejabat-pejabat yang ada di posisi-posisi yang penting. Karena tadi gua bilang bahaya. Ini ketika ditangkap oleh publik kemudian akan menjadi rumors gitu ya, akan menjadi saling tuding dan lain-lain yang akan justru memicu konflik yang semakin mendalam. Ya kita nggak boleh juga melupakan fakta bahwa pasca Pilkada DKI 2017 kemudian Pilpres 2019 itu ada keterbelahan masyarakat dan kita tidak boleh menyalahkan masyarakat apalagi menyalahkan satu kelompok ya.
Kalau misalnya kita lihat ya, ini ada semacam keterbelahan ya, yang kemudian disimbolisasikan dengan cebong kampret, kemudian dengan buzzer versus kadrun dan macam-macam ya. Kita nggak boleh kemudian menyalahkan satu kelompok, apalagi yang disalahkan itu adalah kelompok yang dianggap mengusung nilai-nilai Islam, gitu loh. Again ini kelompok mayoritas ya, yang ketika mereka itu dieksklusi, dipojokkan, ini sangat-sangat berbahaya menurut gua. Ya ketika ada konflik keterbelahan, menurut gua kedua belah pihak itu harusnya disalahkan. Tanda kutip ya. Kedua belah pihak bertanggung jawab dan kita jangan lupa harus dicek ya, ada nggak sih pihak yang kemudian mengayal di air keruh, pihak yang mendapat keuntungan dari keterbelahan ini. Dan gue curiga ada ya dari narasi-narasi yang berkembang. Karena ketika keterbelahan ini bisa dipelihara, guys, kemudian ada alasan gitu ya untuk memunculkan narasi-narasi yang semakin memojokkan kelompok oposisi. Ya tinggal diberikan stigma. Ya setiap yang beroposisi itu tinggal dikasih stigma. Dan kita tahu tahun-tahun belakangan ini stigmanya tuh nggak enak banget. Ya, stigma radikal, stigma ekstremis, dan terakhir ya dikait-kaitkan dengan terorisme. Nah, ketika sudah diseret-seret ke sana, ya tadi gua bilang, akhirnya kelompok umat muslim semakin terpojok dan ini sangat tidak layak, ini sangat-sangat berbahaya. Nah, kembali ke Pak Muldoko tadi. Yang lebih gue sayangkan adalah kemudian gue menangkap betul ya ada satu nafsu berkuasa yang kemudian dicari-carikan justifikasinya. Ya lu bayangin aja Partai Demokrat ya disebut mengalami konflik ideologi dan dikaitkan dengan konflik ideologi yang ada di level nasional. Yang itu kita bisa tengarai ya walaupun tidak disebutkan eksplisit oleh Pak Muldoko adalah hal-hal yang berkait dengan stigma Islam radikal dan seterusnya. Ya, jadi kalau dengan bahasa sederhana nih, jangan-jangan di imajinasinya Pak Muldoko ya, Pak SBY, AHY dan teman-teman di Partai Demokrat itu sudah berubah menjadi kadrun, kan gitu ya. Secara selama ini kelompok Islam yang mencoba untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di ruang publik itu selalu disebut sebagai kadrun, kan begitu. Nah guys, ini yang gue bilang tadi ya, ada semacam nafsu berkuasa yang kemudian itu dibungkus ya dengan narasi-narasi seolah-olah tadi pertentangan ideologi, menyelamatkan bangsa dan negara dan seterusnya. Yang menurut gue basi banget gitu ya. Nah, gue ingin lanjutkan sedikit. Apalagi kemudian ini yang bikin gue secara personal very disappointed ya. Begini, Pak Muldoko itu bukan sekedar seorang KSP. Ya, beliau adalah mantan Panglima TNI, sebelumnya Kasat. Nah, gua itu senantiasa menaruh hormat pada institusi TNI. Karena menurut gua TNI itu punya sistem pembinaan, sistem pendidikan, sistem kaderisasi berjenjang yang dahsyat, yang sangat rapi. Yang menurut gua sampai hari ini ya kelompok sipil itu belum bisa mencontoh itu. Ya, jadi bayangan gua dari sistem itu lahir orang-orang yang kemudian punya kualitas yang luar biasa, punya kredibilitas, punya integritas dan yang pasti punya kecerdasan dalam membangun narasi. Ya, bahwa Pak Muldoko misalnya punya agenda-agenda politik pribadi maupun agenda-agenda politik dari pihak-pihak yang ada di belakang beliau, itu gua nggak ngurusin, itu hak-hak dia gitu ya. Kenapa? Karena kita negara demokrasi dan kita mengekspresikan pilihan politik kita ya di platform demokrasi yang sudah kita pilih. Tapi maksud gua, kita mengharapkan dari Pak Muldoko itu, paling gak gua ya mengharapkan sosok intelektual gitu loh. Yang membangun narasi yang jernih, membangun narasi yang mendalam, membangun narasi yang berdasar. Yang itu kemudian bisa dikontestasikan dengan narasi yang dibangun oleh tokoh-tokoh bangsa yang lain. Ya, kalau ujung-ujungnya bicara konflik ideologi yang tidak jelas ya, kemudian dengan arogan begitu bicara di Instagram, menurut gue ya nggak kelas banget gitu lah. Nggak kelas banget, nggak jelas apa yang dimaksud ya. Nah, akhirnya gue ngerasa nih Pak Muldoko kok sekedar menunggangi ya persoalan-persoalan keterbelahan yang memang selama ini sedang timbul. Ya lu tahu lah kita nggak usah tutup-tutupi ya. Ada bocoran dari Reuters bahwa pasca Pilpres 2019 itu ada upaya-upaya memang dari rejim yang berkuasa untuk mengeksklusi kelompok-kelompok yang disebut sebagai kaum Islamis. Ya, dan itu sudah berlangsung bro di kementerian-kementerian yang dianggap strategis, di BUMN utama dan seterusnya. Dan ini
kalau nggak salah ya pernah dikonfirmasi oleh salah satu atau anggota atau pengurus ya dari BPIP. Kalau nggak salah Romo Beni Susetio kalau gua nggak salah ya. Dikonfirmasi isi atau berita dari Reuters itu. Nah, akhirnya dari sana ya kita bisa paham kemudian kenapa keterbelahan itu semakin hari semakin terasa. Dan kita merasakan betul itu ya kelihatan kan dari apa yang terjadi di publik begitu. Nah, ketika kemudian Pak Muldoko menunggangi itu kan jadi kocak. Apalagi kemudian ya kalau sering ya kelompok-kelompok Islam itu dituduh ya mengangkat politik identitas segala macam lah dalam konotasi yang negatif. Kita melihat inkonsistensi, iya kan? Pak Muldoko nih ya sama kelompoknya nih ya KLB Sibolangit nih ya. Kalau nggak salah ada rapat koordinasi atau apalah gitu ya. Kemudian ada foto tuh ya Pak Muldoko jadi nanti kita tayangin fotonya ya. Pak Muldoko memimpin sholat atau sholat apa gitu ya. Nah kemudian ya, jadi imam ya. Lalu apa? Muncul tuh ya statement Pak Muldoko itu kemudian dikasih sebutan lah sebagai jenderal santri. Maksud gue tuh ya apa hubungannya gitu loh. Ya ini kan politik identitas. Ya tahu kan bahwa mayoritas umat Islam gitu ya masih cukup sensitif sama hal-hal yang berkaitan sama agama. Dimunculkan sosok Muldoko sebagai jenderal santri cuma dengan modal sekali memimpin sholat berjamaah. Kan menurut gua konyol ya, lagu lama yang totally basi. Ya, yang ini yang gue sesalkan ya, inkonsistensi. Politik identitas dicela-cela ya. Tapi Pak Jokowi ketika mau pilpres kampanye kita lihat sering tampil dengan pakaian gamis ya jubah begitu dengan sorban. Ya gak sih? Lu kan lihat ya dulu foto-fotonya. Itu kan politik identitas bro. Ya waktu Pilwalkot Solo dan kemudian Pilwalkot Medan ya di Pilkada Serentak 2020 juga demikian. Ya. Mas Gibran ya itu tampil dengan baju koko dengan peci, kemudian Mas Bobi lebih seru lagi, lebih mirip mertuanya ya pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah gitu. Ya kemudian Mas Gibran atau Mas Bobi atau dua-duanya ya itu kemudian meluncing gerakan subuh berjamaah. Nah, gua nggak tahu tuh ya subuh berjamaahnya masih jalan apa enggak sekarang. Nah jadi my point adalah udahlah berhenti ya mencela-cela politik identitas karena itu sah-sah saja. Sebagai manusia kita punya identitas bro, ya. Dan ketika itulah ya lewat demokrasi kita ingin mengaktualisasikan itu ke ranah politik. Nothing wrong with that. Nah kenapa dicela-cela juga? Yang penting kita mengekspresikannya sesuai dengan koridor. Ya. Kalau lu seorang Nasrani, lu seorang Katolik, lu seorang Kristen, kemudian ingin mengaktualkan identitas lu di ranah publik, emang salah? Kan enggak kan? Misalnya gini ya, punten ini contoh aja. Lu nih ya salah satu dari viewers gue agamanya Kristen. Ada pilkada nih. Terus lu srek nih sama pemimpin yang satu agama dengan lu. Lu pilih. Ketika ditanya kenapa lu pilih dia? Karena aku satu iman sama dia. Emang salah? Ya enggak lah. Emang kenapa? What's wrong with that? Gitu loh. Ya. Jadi menurut gua ya ini terutama buat Pak Muldoko. Kalau Pak Muldoko ingin merebut kekuasaan, Pak Muldoko butuh kendaraan politik nggak apa-apa, go ahead gitu loh. Tapi lakukanlah itu sesuai dengan etika ya, terutama etika keprajuritan. Karena Pak Muldoko adalah seorang prajurit yang buat orang sipil seperti gua itu sosok panutan gitu. Kalau gini kan panutannya hancur gitu. Ya harusnya kan begitu ya bayangan gua nih ya. Pak Muldoko nih butuh kendaraan politik ya nggak apa-apa. Pak Wiranto bikin partai politik gitu ya. Sebelumnya Pak Edi Sudrajat bikin partai politik. Kan begitu ya. Siapa lagi? Pak Prabowo bikin partai politik. Kan gitu ya. Jadi gak ada masalah juga. Ya silakan gitu. Ya jangan sampai kemudian tadi melakukan perebutan partai politik kemudian memberikan stigma yang gak masuk akal. Ini persoalannya gak masuk akal ya disebut pergeseran ideologi dan lain-lain. Nah guys itu yang gue pengen sampaikan karena ini kalau dibiarkan terus ya gue khawatir ya ini akan terjadi kekisruhan yang parah. Karena gue yakin kubu AHY, Pak SBY, Cikes tuh gak akan diem. Ya, ini bisa terjadi Baratayuda ini. Dan nggak pantas, nggak bagus banget ya menurut gua. Kenapa? Karena bangsa ini harusnya sekarang fokus untuk menghadapi persoalan-persoalan yang
jauh lebih besar. Ya, itu aja dari gua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.